Shalom. Shalom. Selamat sore dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita, ibadah GB Graceful. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari yang sangat indah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang sangat luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus buat kesehatan ya Tuhan. Kami masih bisa melakukan kegiatan ya Tuhan. Tidak lepas dari pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Kau teramat baik bagi kami ya Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana kami membalas kasih-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau melindungi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, supaya semua yang menonton ini terberkati ya Tuhan oleh firman-Mu ya Tuhan. Buat semua kasih-Mu ya Tuhan. Berarti yang membawakan firman ya Tuhan, ataupun yang WL singer ya Tuhan, Kau yang memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Percaya Tuhan Yesus, kerajaan-Mu akan terjadi terus bagi hidup kami Tuhan Yesus. Apa yang kami lihat Tuhan Yesus, apa yang kami hadapi saat-saat itu Tuhan Yesus, kiranya itu Tuhan Yesus boleh membuat iman kami semakin teguh Tuhan. Karena semua kami Tuhan percaya Tuhan Yesus padamu. Waktu-Mu adalah yang terbaik buat kami Tuhan Yesus. Biar kami terus percaya dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami, biar kami diisi firman-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silakan kepada Anda. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi pernyataan kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau selalu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik dalam hidup kami, meskipun seringkali kami tidak mengerti apa rencana Tuhan,
seringkali kami tidak mengetahui apa maksud Tuhan di balik segala situasi Tuhan. Tapi satu yang kami percaya, bahwa meskipun keadaan di sekitar kami seringkali tidak mengenakan bagi kami, tapi kami percaya Tuhan selalu menjadi yang terbaik dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan kuasai setiap pikiran dan hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang hamba-Mu ucapkan berasal dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan juga berkati setiap perlengkapan-perlengkapan yang digunakan, berkati setiap juga kami dimanapun kami berada, supaya kami juga fokus dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Apa kabar semuanya? Baik. Puji Tuhan. Saya berdoa supaya semua kita yang menyaksikan ibadah pada sore hari ini diberkati oleh pujian dan penyembahan yang ada. Dan meskipun kita masih di rumah ya Bapak Ibu, tetap bersabar, tetap berdoa, dan tetap percaya bahwa kita akan berjumpa lagi di gereja. Kapan? Nanti setelah waktunya sudah tepat, setelah fasenya sudah aman. Yang hanya kita bisa lakukan sekarang adalah kita berdoa ya Bapak Ibu. Kita berdoa, kita melakukan pekerjaan kita yang terbaik, dan terus bersyukur dengan keadaan-keadaan yang ada. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan pada sore hari ini. Saya akan sebut sore hari ini sebagai sharing ya Bapak Ibu, sebagai sharing singkat supaya mengingatkan kepada kita semua, mengingatkan kita pada hari ini bahwa di tengah-tengah keadaan apapun yang kita jumpai, di tengah situasi apapun yang kita hadapi saat ini, fokus kita harus satu, yaitu adalah fokus kepada Tuhan. Amin. Mari yuk, siapkan posisi duduk kita yang terbaik. Siapkan juga Alkitab kita ya Bapak Ibu. Siapkan juga semuanya supaya kita siap untuk menerima yang terbaik pada hari ini. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sudah siap semuanya? Sudah dibuka Alkitabnya? Puji Tuhan. Di situ perikopnya adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, saya bacakan ya untuk kita semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat di sini, Yesus itu melakukan semua pelayanannya bersama dengan murid-muridnya. Mereka menginjil, mereka memuridkan, mereka melakukan mujizat, dan ada saatnya juga mereka harus menepi sejenak, menepi sejenak dari keramaian untuk mereka kembali beristirahat, untuk mereka kembali berdoa, dan jauh dari tengah-tengah keramaian orang. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya. Itulah perikop bacaan kita hari ini, Bapak Ibu. Semoga kita diberkati dengan ayat ini. Jadi kita lihat di ayat 35 tadi, Yesus setelah melakukan perjalanan bersama murid-muridnya. Jadi Yesus ini kalau ibarat zaman sekarang, Bapak Ibu, dia punya banyak followers. Tapi ini bukan followers di dunia maya ya Bapak Ibu. Dia followersnya di dunia nyata. Mungkin bisa ribuan, mungkin bisa jutaan di zaman dahulu. Nah, setelah dia melakukan perjalanan yang begitu panjang, melakukan berbagai pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, mereka ingin bertolak ke seberang. Mereka bertolak ke Danau Galilea. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat acuan di Alkitab kita. Dan ketika mereka melakukan perjalanan ke sana, ketika dalam melewati danau tadi bersama-sama murid-muridnya dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka, ayat 37 kita lihat, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, Bapak Ibu, saya ibaratkan seperti ini. Ini seperti kita sekarang, Bapak Ibu. Yang tadinya danau atau perahu kita, ya. Perahu kita itu ibaratnya keluarga kita, keadaan yang kita alami, ya. Atau apapun yang kita miliki. Perahu kita yang tadinya berjalan di danau yang tenang, berjalan di permukaan air yang tenang. Tiba-tiba tadi di sini dibilang ada taufan yang mengamuk. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita mungkin akan ada gelombang-gelombang atau angin taufan yang mengamuk, yang menyebabkan ombak itu, air dari ombak itu masuk ke dalam perahu kehidupan kita. Masuk ke dalam perahu keluarga kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, dan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Sama seperti kita saat ini Bapak Ibu yang kita alami. Saya ingat tanggal 15 Maret ya, 15 Maret ya kalau nggak salah ya. Kita masih beribadah di gereja. 15 Maret 2020 kita masih beribadah di gereja. Itu ibarat danau yang sangat tenang, tidak ada terjadi apa-apa saat itu. Kita masih di gereja yang sama. Kemudian terjadi sesuatu yang di luar prediksi kita. Terjadi sebuah hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita rancangkan sebelumnya. Apakah itu? Iya, pandemi COVID-19. Pandemi coronavirus atau COVID-19 dalam bahasa Inggrisnya. Nah, sama seperti ayat ini kita lihat, mungkin mereka tidak tahu sebelum ini adalah sesuatu yang mendadak. Dan tadinya mereka tenang-tenang saja, tiba-tiba ada sesuatu yang menghambat perjalanan mereka, yang membuat mereka menjadi takut, yang membuat mereka menjadi cemas, membuat mereka goncang, gentar akan keadaan-keadaan yang ada di depan mereka. Sama seperti kita sudah kurang lebih 4 bulan ya Bapak Ibu, 4 bulan dari Maret, April, Mei, Juni, Juli. 4 bulan, dan ini mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, kehidupan kita tidak selalu mulus-mulus saja. Kehidupan kita itu ada saatnya sesuatu yang terjadi di luar prediksi kita, di luar kemampuan kita, atau di luar ekspektasi kita. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, dalam 4 bulan ini ada berbagai macam aspek yang terdampak. Apa itu? Ekonomi pastinya. Ekonomi bangsa kita terdampak oleh karena
sebuah, apa kita bilang ya, mikroorganisme, sebuah makhluk hidup yang sangat kecil, virus atau coronavirus tepatnya, yang menghambat semua aktivitas kita, yang membuat tatanan kehidupan kita berubah. Sekolah jadi online sekarang, mengajar pun online ya. Dan juga dulu sempat juga bekerja secara online, work from home. Dan yang tadi sekolah, learn from home. Dan juga kita saat ini pray from home atau beribadah di rumah. Dan juga seringkali kita juga dengar banyak orang yang terdampak dalam pekerjaan mereka, banyak yang di PHK. Saya baca juga di berita di Jakarta saja sudah ribuan. Bahkan Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memprediksi akan ada jutaan pengangguran di tahun 2021. Nah, keadaan-keadaan seperti ini, dan juga saya juga pernah dengar sekolah juga masih belum boleh sekolah di gedung fisik, di gedung bangunan ya, mesti online sampai Desember ya. Nah, hal-hal seperti ini yang di luar rencana kita, di luar zona nyaman kita mungkin tidak nyaman ya. Bayangkan saja, yang tadinya tidak ada apa-apa, yang tadinya kita fine saja, oke saja, tiba-tiba saya ibaratkan kita semua ini dalam perahu yang sama, terjadi sebuah hal yang tidak kita duga, yang membuat kita gentar, membuat kita takut, membuat kita cemas, dan lain sebagainya. Dan juga ada juga penghasilan kita berkurang, bahkan juga di PHK. Ini sangat menyedihkan bagi kita ya Bapak Ibu. PHK, mungkin juga ada anak-anak sekolah yang terhambat karena mungkin tidak ada paket internet, atau kuotanya berkurang, atau kuotanya habis, dan lain sebagainya. Dan juga belum lagi dengan kebutuhan-kebutuhan ataupun tuntutan-tuntutan yang semakin bertambah. Misalnya apa? Mau masuk sekolah, ya kan? Yang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, ya? Yang SMA mau kuliah, ya kan? Tapi di saat yang bersamaan, penghasilan kita mungkin berkurang. Karena tadi kita di pekerjaan kita terhambat, atau ada yang di PHK, dan lain sebagainya. Atau juga makanan-makanan di rumah kita juga berkurang, ya. Kebutuhan-kebutuhan yang lain, oke? Kebutuhan-kebutuhan yang kita butuh, yang kita perlu setiap hari, ya. Kalau secara pemikiran manusia, secara akal kita berpikir, nalar manusia, tidak mungkin untuk bisa bertahan hidup di situasi pandemi ini. Apalagi masalah-masalah kita. Masalah kita dalam mendidik sekolah kita, atau mendidik anak kita. Kita butuh internet ya. Bagi yang sekolah online, kita butuh internet yang banyak. Mungkin yang tidak ada wifi, ya yang punya wifi sih puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Yang punya wifi sih enak-enak aja. Tapi masalahnya yang tidak punya wifi ini, yang minimal harus beli kuota 50.000, kuota internet atau paket data. Nah, 50.000 ini juga digunakan Senin sampai Jumat kuotanya kan. Untuk apa? Misalnya untuk Zoom, atau untuk Google Meet, dan buat anak-anak sekolah, atau Google Classroom, dan aplikasi-aplikasi Microsoft pendukung lainnya. Yang work from home juga merasakan dampak. Mungkin dia juga harus kerja seminggu sekali, pulang pergi ya seminggu sekali dari rumah ke kantor. Atau mungkin ada juga yang Senin sampai Jumat sudah mulai aktif, tapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Tapi kan ketika mau ke kantor ini yang membutuhkan uang,
Tapi di saat yang bersamaan mungkin penghasilannya juga berkurang. Nah, dan kesusahan-kesusahan lain-lainnya. Harga kebutuhan pokok yang meningkat. Dan kalau kita dengar berita juga, keadaan-keadaan, ini faktanya Bapak Ibu, keadaan-keadaan atau korban COVID-19 secara statistik kita lihat bertambah. Itu sebabnya kita masih ibadah di rumah, kita masih melakukan pembatasan-pembatasan tertentu, dan melakukan protokol-protokol kesehatan lainnya. Nah, sama seperti murid-murid ini, tiba-tiba ada taufan yang sangat dahsyat. Artinya ada masalah-masalah yang mereka hadapi yang menggoncangkan perahu mereka. Perahu, kita semua berada dalam perahu yang sama ya Bapak Ibu. Perahu dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita yang tadinya stabil, yang kehidupannya stabil, tiba-tiba tergoncang. Perahu kita tergoncang. Ya kan? Yang tadinya sekolahnya aman-aman saja, yang mulus-mulus saja, yang pekerjaan kita baik-baik saja, tiba-tiba ada tantangan. Tantangan apa? Tantangan kita bekerja di rumah, online, dan penghasilan-penghasilan yang menurun, dan tadi kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat, dan lain sebagainya. Oke? Tapi ada kabar baiknya Bapak Ibu. Ada sebuah hal yang patut kita syukuri dalam masa-masa ini, yang kita bisa kaitkan dengan ayat berikutnya. Mari kita baca ayat 38 sebelumnya. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid yang membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Nah, sebelum itu ya Bapak Ibu, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Kita seringkali bertanya kepada Tuhan atau meragukan kekuasaannya. Seperti ini contohnya, Tuhan, ini sudah 4 bulan. Udah 4 bulan nih kita di rumah aja. Kita begini-begini terus. Atau keadaan-keadaan yang kita lihat semakin tidak baik. Malah semakin membuat kita cemas, membuat kita panik dengan berita-berita yang ada, dengan data-data yang ada. Di mana Tuhan? Kalau Tuhan berkuasa, buat mujizat dong, buat pemulihan kayak, atau kesembuhan kayak, atau hal-hal lain kayak, supaya bangsa kita bisa bersih kayak dari COVID, atau gak ada korban lagi, supaya ekonomi kita baik, dan lain sebagainya. Kita semakin mengeluh dengan keadaan-keadaan yang ada. Kita bertanya tentang kedahsyatan Tuhan, tentang keraguan. Kita bertanya, apakah Tuhan mampu melakukan mujizat di tengah-tengah pandemi COVID-19? Apakah Tuhan yang kita puji dan kita sembah yang dari dulu sebelum COVID ini masih Tuhan yang sama di saat COVID-19 ini? Kok buktinya nggak ada perubahan? Kita pikiran manusia gitu ya. Kok nggak ada perubahan ya? Nggak ada sesuatu yang signifikan terjadi di bangsa kita. Nah, seperti itu tuh. Murid-murid itu meragukan Yesus. Padahal tadi Yesus ada di situ. Yesus berada di perahu yang sama. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini ada dalam perahu yang sama, ada dalam situasi, kondisi yang sama. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan juga ada di perahu kita ini. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Bukan hanya di masa-masa senang, masa-masa mudah, tetapi Tuhan yang sama juga berkuasa. Dan yang lebih penting lagi, penyertaannya masih ada dalam saat-saat ini. Amin. Di perahu kita ini Tuhan masih ada. Tuhan masih bersama dengan kita. Kita berada di perahu yang sama. Cuma masalahnya, seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan juga ada di perahu kita. Ya kan? Kita tidak menyadari eksistensi Tuhan atau keberadaan Tuhan dalam setiap detik kehidupan kita, dalam
perahu-perahu kita ini. Apa buktinya? Ya sekarang buktinya. Kita masih ada sampai saat ini. Amin. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan, karena kehebatan Tuhan. Bukan kuat manusia, Bapak Ibu. Kalau kita hanya berdasarkan pikiran manusia, kalau kita mengandalkan pikiran kita saja ya, nggak mungkin kalau kita bisa bertahan sampai bulan Juli 2020. Kalau kita lihat berita ya Bapak Ibu ya, dari Maret dan sampai Juni itu ekonomi itu udah diprediksi minus. Ini statistiknya ya, minus 11%. Bahkan juga kalau kita lihat dari aspek-aspek lain, misalnya aspek pariwisata juga ya, devisanya menurun, pendapatan menurun. Dari aspek kesehatan juga kita lihat semakin banyak korban-korban atau PDP, pasien dalam pengawasan, atau orang-orang tanpa gejala lainnya yang kena dampak, yang semakin bertambah jumlahnya. Tetapi kita bersyukur saat ini Bapak Ibu, kita masih bisa beribadah di rumah masing-masing ya. Kita masih bisa ketawa ketiwi bersama keluarga terdekat kita. Dan yang lebih penting, kita masih bisa menonton video ini. Masih bisa bernafas detik ini untuk menikmati hadirat dan perkenanan Tuhan dalam ibadah GB Graceful sore ini. Yang mungkin juga masih sekolah online atau bekerja online, yuk kita tetap sabar, yuk tetap fokus kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, dan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan berada selalu dalam perahu kehidupan kita. Jangan putus asa, jangan selalu stres. Kalau kita stres terus Bapak Ibu, kita bisa putus asa, bisa depresi, bisa gila kalau secara manusia. Tetapi kita bersyukur ada kehadiran Tuhan dalam perahu kita, dalam detik-detik kehidupan kita. Jadi mereka tadi meragukan keberadaan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Bayangkan Bapak Ibu, padahal dia ada di perahu yang sama loh. Yesus ini bukan berada perahu, bukan di tempat yang lain. Dia di perahu yang sama. Dia di perahu yang sama. Tetapi murid-murid itu tidak menyadari Yesus ada di sana. Tidak terlalu mempedulikan kekuasaan Yesus. Bayangkan, ini Tuhan Yesus loh. Bukan nabi-nabi lain yang bersama dengan mereka. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Waduh, bayangin Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang bahkan mereka lihat secara wujud nyata, secara fisik. Mereka lihat Yesus loh Bapak Ibu. Tetapi mereka meragukan. Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa? Bagaimana dengan kita saat ini yang tidak melihat wujud nyata Yesus, yang tidak melihat keberadaan fisik Yesus? Maukah kita terus percaya kepada Yesus? Atau kita seperti murid-murid ini, karena kita tidak melihat Yesus, kita tidak melihat perubahan dalam kehidupan kita malah meragukan Tuhan, kita malah mempertanyakan Tuhan. Mari kita renungkan ini Bapak Ibu. Oke? Ayat selanjutnya. Ia pun bangun. Haleluya. Yesus pun bangun, menghardik angin itu. Menghardik angin itu di ayat 39 dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Wow, ini sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ia pun menghardik angin itu. Wow. Dan dia hanya berfirman, dia hanya tidak berngomong panjang, hanya berkata, diam, tenanglah. Wow, ini sangat luar biasa. Dan angin itu reda, serta danau itu menjadi teduh sekali. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat ini, kalau kita renungkan lebih dalam, ya, dia bukan hanya berkata diam atau tenanglah kepada angin ribut ini atau taufan yang menghardik mereka.
Tetapi dia juga mau berkata kepada murid-muridnya saat itu, diam, tenanglah. Artinya apa? Jangan cemas, jangan khawatir, jangan ragu, jangan panik. Ada saya. Maksudnya gitu loh. Ada aku, Yesus, yang akan menenangkan kamu ketika kamu menghadapi badai, menghadapi angin topan yang begitu kencang. Jadi, di sini kalau kita memaknainya lebih dalam, Yesus mau berkata kepada kita, diam, tenanglah. Di masa-masa seperti ini, kita harus diam dan menjadi tenang. Amin. Tidak panik dengan keadaan-keadaan ada. Tidak menjadi stres. Karena tadi apa? Karena kita tahu Yesus berada dalam perahu kita. Yesus yang mengendalikan kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu ketakutan lagi, karena Yesus sudah berkata, diam, tenanglah. Artinya, jiwa kita harus tenang, pemikiran kita harus tenang, karena kita yakin dan berserah Tuhan memegang kendali penuh atas kehidupan kita, atas perahu kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, Yesus mau bilang, kamu gak perlu takut, kamu gak perlu ragu, karena aku beserta dengan kamu. Aku tidak kemana-mana. Yesus gak kemana-mana, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan oma, dan semuanya. Yesus gak kemana-mana. Yesus ada kok bersama dengan kita. Yesus ada. Dan Yesus memegang penuh atas setiap detik dalam kehidupan kita. Tugas kita atau fokus kita adalah kita harus memiliki faith, keyakinan yang melampaui pengertian kita, yang melampaui situasi dalam kehidupan kita. Jadi garis besar dari khotbah ini adalah faith beyond circumstances. Iman yang melampaui keadaan yang ada. Haleluya. Puji Tuhan. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi Bapak Ibu, jangan takut ya. Kita harus, di masa-masa seperti ini kita harus diam, tenang. Tenang dalam arti kita harus fokus pada Tuhan, kita harus membangun jam-jam doa kita lebih lagi, membaca firman Tuhan, dan kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang sekolah kita semakin baik, prestasinya semakin baik. Meskipun mungkin ada kesulitan, ada tantangan, atau mungkin ada kegagalan, kita terus mencoba. Never give up, oke? Dan meskipun juga mungkin yang kerja, penghasilan kita menurun, atau pekerjaan kita semakin menumpuk, tapi juga gajinya stuck gitu ya. Atau ibu-ibu yang cemas akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, bapak-bapak yang bingung akan pekerjaannya. Yuk kita semakin tenang dan kita berserah kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan percaya akan kedaulatan Tuhan, akan kedahsyatan Tuhan. Karena Dia akan meredakan badai itu, meredakan angin taufan dan badai yang menghardik perahu kita. Amin. Mari kita terus berdoa dan berserah kepada Tuhan. Ayat terakhir Bapak Ibu, sebelum kita tutup sharing saya hari ini. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi intinya Bapak Ibu, fokus kita hari ini adalah kita harus memiliki iman yang melampaui pemikiran kita, yang melampaui cara kita berpikir, melampaui pengertian kita, melampaui situasi dan kondisi yang ada. Karena Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Bayangkan, angin dan danau pun taat kepadanya. Angin dan danau pun taat kepadanya. Wow, ini sangat luar biasa. Apalagi hidup kita yang diciptakan oleh Tuhan. Alam saja Dia bisa redakan, alam saja Dia bisa kontrol, bisa kendalikan. Apalagi kehidupan kita. Amin. Kita harus terus berserah kepada Tuhan, karena kita percaya akan mujizat Tuhan, akan
perbuatan Tuhan yang dahsyat di masa-masa seperti ini. Meskipun keadaan yang kita lihat tidak semakin membaik, atau bisa kita bilang semakin menurun, tidak memotivasi kita, tidak membuat kita semangat menjalani kehidupan kita, tetapi satu yang harus kita yakini bahwa Tuhan Yesus masih memegang kendali atas kehidupan kita. Tuhan Yesus tetap memegang kehidupan kita, dan tugas kita adalah tugas kita percaya kepadanya, beriman kepadanya, dan memiliki faith beyond our circumstances, yang melampaui keadaan-keadaan ada. Ya betul, keadaannya seperti ini, keadaannya yang kita hadapi adalah seperti ini, faktanya demikian. Tapi saat yang sama firman Tuhan juga harus masuk. Pengertian kita semakin bertambah, pemahaman kita semakin bertambah, sehingga kita tidak hanya fokus kepada keadaan-keadaan dunia ini. Malahan kita semakin mengenal Tuhan, semakin fokus kepada Tuhan, dan tenang di atas badai kita. Amin. Mari kita memiliki faith beyond understanding, iman yang melampaui keadaan, faith beyond circumstances. Dan kita terus berdoa kepada Tuhan dan percaya mujizatnya akan terjadi. Meskipun kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, saya juga nggak tahu, gembala sidang nggak tahu, pendeta-pendeta juga nggak tahu kapan. Tapi kita percaya bahwa rencana Tuhan akan terjadi. Kalau Tuhan sudah berbuat, Tuhan sudah menggenapi, Tuhan sudah berbuat mujizat, maka COVID-19 pun bisa reda, COVID-19 pun bisa hilang. Dan kita berdoa supaya coronavirus ini bisa ditemukan vaksinnya, dan juga orang-orang yang dirawat bisa semakin berkurang, bahkan semakin pulih, semakin sembuh. Dan juga kita berdoa supaya bangsa-bangsa di dunia ini, terlebih bangsa Indonesia, bangkit dari segala bidang, karena kita percaya akan mujizat Tuhan, akan kekuatan Tuhan, akan kuasa Tuhan dalam badai di perahu kita. Milikilah faith beyond circumstances. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes Tuhan, inilah yang mau kami nyatakan kepadamu Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami kepadamu, bahwa kami akan berdiri di tengah badai kehidupan kami, karena kami memiliki faith, memiliki iman, memiliki keyakinan beyond circumstances, iman yang melebihi atau melampaui keadaan-keadaan yang ada. Ajar kami Tuhan, supaya di masa-masa seperti ini kami terus mempercayakan kedahsyatan Tuhan, mempercayakan akan kedaulatan Tuhan, dan tidak meragukan Tuhan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami tahu kami semua sekarang berada di perahu yang sama, dan juga kami juga menerima berita-berita yang sama. Tetapi di saat yang sama juga kami mau menyadari keberadaan Tuhan dalam perahu kami, eksistensi Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap detik dalam kehidupan kami Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan, supaya kami tidak menjadi ragu, kami tidak menjadi cemas, tidak menjadi panik, tidak menjadi khawatir dengan keadaan yang ada, karena Tuhan berkuasa. Angin dan badai pun Tuhan bisa redakan, apalagi coronavirus ataupun permasalahan-permasalahan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh, melampaui cara berpikir kami, melampaui cara
logika kami atau keadaan dunia ini. Karena kami percaya Tuhan Yesus sanggup, lebih dari sanggup, dan Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan ini. Sehingga kelak pasca COVID ini kami akan pulih dari segala bidang. Ekonomi kami membaik, sekolah kami membaik, pendidikan kami membaik, bahkan kesehatan bangsa kami membaik. Dan Indonesia bisa pulih dari corona ini. Dan semuanya kembali lagi untuk Tuhan. Semuanya digunakan untuk mengagungkan nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya kedahsyatan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan terjadi di Indonesia ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan juga sampai menteri-menteri, bahkan tingkat RT sekalipun. Sehingga dalam masa-masa seperti ini, para pemerintah kami terus bekerja keras, tidak menyerah. Terlebih tenaga medis yang saat ini juga masih berhadapan langsung dengan para pasien dalam pengawasan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi mereka, kami mau tumpang tangan bagi mereka, supaya mereka semua semakin kuat, semakin berserah kepada Tuhan. Karena kami percaya di atas tenaga medis masih ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat-mujizat Tuhan. Makasih Tuhan, ajar kami supaya kami selalu bersyukur dengan kesehatan kami, dengan pekerjaan kami, dan apapun yang kami hadapi Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Berarti juga supaya bantuan-bantuan yang disalurkan, bantuan-bantuan yang dirancangkan dapat tersalurkan dengan baik, sehingga tidak ada yang korupsi, tidak ada yang menyeleweng, tidak ada yang menyalahgunakan, sehingga bantuan-bantuan tersalurkan ke rumah warga-warga dengan baik, dan juga bantuan-bantuan tenaga medis dan bidang-bidang lainnya Tuhan cukupkan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita memiliki iman yang melampaui apapun juga. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yes. Di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus. Amin. Mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang beribadah dimanapun saudara berada. Saudara-saudara, persembahan kasih saudara kepada Tuhan dan kepada gerejanya dapat saudara transfer ke rekening BCA